Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, teman-teman semuanya, khususnya dosen pengampu kami, yaitu Ibu Dr. Bernadine Dwi MM. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait saluran pemasaran global dan distribusi fisik pada perusahaan Silver Queen. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Belinda dengan NRP 050, Satria Rizky Ramadan dengan NRP 051, Marsya Nanda Putri dengan NRP 050, Tia Raza Abdullah dengan NRP 053, Fatiatur Reski dengan NRP 054, Sena Wahyu Nugraha dengan NRP 055, dan Salma Asla Salsabila Praja dengan NRP 056. Selanjutnya akan dilanjut dengan rekan kami, yaitu Marsya. Oke, pada bab ini adalah latar belakang perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi telah mengubah landscape saluran pemasaran global, internet dan kemajuan teknologi informasi memungkinkan produsen dan pemasar untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan konsumen di seluruh dunia. Selain itu, transportasi yang lebih efisien dan infrastruktur logistik yang baik memfasilitasi distribusi fisik produk secara cepat dan juga efektif ke berbagai pasar global. Dalam saluran pemasaran global, distribusi fisik memainkan peran penting. Distribusi fisik ini melibatkan kegiatan pengangkutan, pergudangan, dan juga pengelolaan persediaan produk. Tujuannya adalah untuk memastikan produk tersedia dengan tepat waktu dan juga dalam kondisi yang baik di berbagai pasar global. Distribusi fisik yang efisien dapat mengurangi biaya, mempercepat waktu pengiriman, serta memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik. Pentingnya saluran pemasaran global dan distribusi fisik ini terletak pada kemampuan mereka untuk memperluas jangkauan pasar bagi produsen, meningkatkan aksesibilitas produk di berbagai negara, dan memungkinkan pertukaran perdagangan internasional yang lebih lancar. Dengan adanya saluran pemasaran global dan distribusi fisik yang baik, produsen dapat mengoptimalkan potensi penjualan mereka di pasar global dan mencapai pertumbuhan bisnis yang signifikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada distribusi saluran dari perusahaan Silver Queen. Sebelumnya mohon maaf, saya nggak bisa on cap soalnya kameranya glitching. Saluran distribusi Silver Queen mencakup beberapa tahap, antara lain yang pertama ada produsen. Silver Queen sebagai produsen utama menghasilkan coklat mereka dengan standar kualitas yang tinggi. Mereka memiliki pabrik produksi dan fasilitas pengolahan untuk memproduksi coklat dan permen coklat mereka. Lalu yang kedua ada distributor regional. Silver Queen bekerja sama dengan distributor regional yang bertanggung jawab atas penyaluran produk ke wilayah tertentu. Distributor regional ini dapat beroperasi dalam skala nasional ataupun regional tergantung pada negara dan pasar target. Lalu yang ketiga ada grosir. Produk Silver Queen juga didistribusikan melalui saluran grosir. Grosir ini membeli produk dalam jumlah besar dari produsen atau distributor regional dan mendistribusikannya ke berbagai toko dan pengecer. Lalu yang keempat ada pengecer. Produk Silver Queen dapat ditemukan di berbagai toko dan pengecer, seperti supermarket, minimarket, toko kelontong, dan toko coklat. Mereka juga menjual produk Silver Queen kepada konsumen akhir. Selain itu, Silver Queen juga menjalankan saluran distribusi modern melalui toko online mereka sendiri atau melalui platform e-commerce lainnya. Ini memungkinkan konsumen untuk membeli produk Silver Queen secara langsung melalui internet dan menerima pengiriman langsung ke rumah mereka. Next. Selanjutnya ada produk konsumer dan layanan Silver Queen. Berikut ada beberapa produk konsumen terkenal dari Silver Queen. Yang pertama yaitu coklat batangan. Silver Queen terkenal dengan berbagai varian coklat batangan mereka yang meliputi coklat susu, coklat hitam, dan varian dengan tambahan kacang-kacangan seperti almond dan kacang mete. Yang kedua yaitu Silver Queen Almond. Produk ini merupakan salah satu varian coklat batangan Silver Queen yang paling populer. Lalu yang ketiga ada Silver Queen Chunky Bar. Chunky Bar adalah coklat batangan yang hadir dalam ukuran besar dengan berbagai rasa yang menggoda. Lalu yang keempat yaitu ada permen coklat Silver Queen. Silver Queen juga menawarkan berbagai permen coklat yang lezat dengan berbagai rasa termasuk permen karamel, mint,
dan kacang. Lalu yang terakhir itu ada Silver Queen Choco Balls. Choco Balls adalah produk permen coklat yang sangat populer dari Silver Queen. Mereka terdiri dari bola coklat berlapis dengan rasa coklat yang kaya dan dilapisi dengan gula halus. Ada pula layanan yang pertama yaitu pelayanan pelanggan. Silver Queen memiliki SIM pelayanan pelanggan yang siap membantu pelanggan dengan pertanyaan, permintaan informasi, atau keluhan terkait produk mereka. Lalu yang kedua yaitu ada informasi produk. Silver Queen menyediakan informasi lengkap tentang produk mereka termasuk deskripsi rinci, komposisi, nilai gizi, dan tanggal kadaluarsanya. Lalu yang ketiga ada program promosi dan diskon. Silver Queen sering sekali mengadakan program promosi dan diskon untuk memberikan keuntungan tambahan kepada pelanggan mereka. Program ini dapat mencakup diskon harga khusus, hadiah dengan pembelian tertentu, atau kontes yang memberikan kesempatan untuk memenangkan hadiah menarik. Lalu yang keempat yaitu ada kemitraan dan kerjasama. Silver Queen juga menjalin kemitraan dan kerjasama dengan pihak lain seperti restoran, hotel, atau toko-toko coklat lokal. Lalu yang terakhir yaitu ada pembelian online. Silver Queen memiliki layanan pembelian online yang memungkinkan pelanggan untuk membeli produk mereka melalui situs web resmi. Pelanggan dapat membeli produk yang diinginkan, menambahkan ke keranjang belanja, dan melakukan pembayaran secara online. Produk akan dikirimkan ke alamat yang ditentukan oleh pelanggan. Oke, selanjutnya yaitu membangun saluran pemasaran dan saluran perantara. Next slide. Yang pertama, ada analisis pasar dan segmen target. Silver Queen melakukan analisis pasar untuk mengidentifikasi segmen target dan kebutuhan pelanggan potensial. Dalam hal ini, mereka mungkin mempertimbangkan faktor seperti preferensi konsumen, lokasi geografis, demografi, dan kebiasaan pembelian. Lalu yang poin kedua adalah penentuan saluran distribusi. Silver Queen memilih saluran distribusi yang sesuai dengan produk dan pasar mereka. Ini mencakup saluran langsung seperti toko online mereka sendiri, dan saluran tidak langsung seperti distributor regional, grosir, dan juga pengecer. Lalu yang ketiga, identifikasi mitra distribusi. Silver Queen mencari mitra distribusi yang dapat membantu mereka dalam mendistribusikan produk ke pasar secara efektif. Mitra distribusi ini bisa berupa distributor regional yang memiliki pengetahuan dan jaringan yang luas di wilayah target, grosir yang memiliki hubungan baik dengan pengecer, atau pengecer yang memiliki saluran distribusi yang kuat. Lalu yang keempat, ada negosiasi dan penandatanganan kontrak. Silver Queen melakukan negosiasi dengan mitra distribusi potensial untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini meliputi perundingan mengenai persyaratan, margin keuntungan, komitmen penjualan, dan kewajiban lainnya. Lalu yang poin kelima adalah pelatihan dan dukungan. Setelah menjalin kemitraan dengan saluran perantara, Silver Queen memberikan pelatihan dan dukungan kepada mitra distribusi mereka, yaitu meliputi pelatihan mengenai produk, penanganan penyimpanan yang baik, dan pemahaman tentang merek dan nilai Silver Queen. Lalu yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Silver Queen terus memantau kinerja saluran distribusi mereka dan melakukan evaluasi secara berkala. Ini mencakup analisis penjualan, kepatuhan terhadap persyaratan kontrak, kepuasan pelanggan, dan kinerja mitra distribusi secara keseluruhan. Jika ada masalah atau peluang perbaikan, Silver Queen dapat mengambil tindakan yang diperlukan. Selanjutnya ada Global Retail Silver Queen. Global Retail adalah konsep yang mengacu pada kegiatan bisnis retail yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai negara di seluruh dunia. Perusahaan Silver Queen sebagai produsen coklat memiliki beberapa aspek terkait global retail yang dapat dirincikan. Yang pertama ini ada ekspansi internasional. Silver Queen telah melakukan ekspansi internasional dengan menjual produknya di berbagai negara di seluruh dunia. Mereka juga telah memperluas jangkauan global mereka dengan menjalin kemitraan dengan para distributor, grosir, dan juga pengecer di berbagai pasar internasional. Kemudian yang kedua ada distribusi global. Silver Queen memiliki saluran distribusi global yang mencakup distributor regional dan juga mitra bisnis di berbagai negara. Kemudian yang ketiga ada penetrasi global.
Silver Queen telah berhasil memperoleh penetrasi pasar global dengan produk coklat mereka. Merek Silver Queen dikenal di banyak negara dan mereka terus berupaya memperluas kehadiran mereka di pasar internasional. Kemudian yang keempat ada adaptasi produk. Untuk memenuhi preferensi dan kebiasaan lokal di berbagai pasar global, Silver Queen melakukan adaptasi produk dalam beberapa kasus. Ini bisa mencakup seperti varian rasa, ukuran kemasan, dan juga penggunaan bahan-bahan lokal untuk mendukung penerimaan produk di pasar tersebut. Kemudian yang kelima ada strategi pemasaran global. Silver Queen mengadopsi strategi pemasaran global untuk mempromosikan merek mereka di pasar internasional. Ini bisa mencakup seperti kampanye iklan, promosi penjualan, sponsor acara, atau bahkan dengan kemitraan dengan merek lokal untuk memperkuat kehadiran mereka di pasar global. Dan yang terakhir ada standar kualitas global. Silver Queen menjaga standar kualitas yang tinggi untuk produk mereka di seluruh pasar global. Mereka memastikan bahwa produk coklat mereka memenuhi standar kualitas dan keamanan yang berlaku di berbagai negara. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya, Satria. Oke, baik. Kesimpulan. Dari makalah yang telah dibuat, maka dapat disimpulkan bahwa Silver Queen telah berhasil dalam melakukan pemasaran global dan distribusi produknya di berbagai negara di seluruh dunia. Mereka telah menjalin kemitraan dengan distributor regional dan mitra bisnis di berbagai pasar internasional. Dengan demikian, hal ini memungkinkan produk Silver Queen dapat ditemukan dengan mudah di toko-toko serta para pengecer. Selain itu, Silver Queen juga terus mengembangkan produknya dengan mengubah variasi rasa maupun kemasannya. Tidak hanya bentuk fisiknya saja yang berkembang, namun strategi pemasaran yang dilakukan Silver Queen juga terus mengikuti perkembangan zaman. Di era digital saat ini, mulai dari kampanye, iklan, promosi, penjualan, sponsor acara, atau menjalin kemitraan dengan merek lokal untuk memperkuat kehadiran mereka di pasar global. Next slide. Sekian dari paparan yang kelompok kami telah paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.